Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Nur Khotimah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 dari LPTK Universitas Negeri Padang. Asal sekolah saya SMA Negeri 8 yang ada di Pulau Batam. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja tentang upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat yang saya laksanakan di kelas 12 IPS 7. Untuk itu, sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi sekolah kami SMA Negeri 8 Batam yang jumlah siswanya kurang lebih 2.000 orang. Ya, setiap hari kami melakukan pembiasaan untuk apel pagi. Hal ini kami lakukan demi meningkatkan rasa disiplin siswa karena mereka sudah terlalu lama belajar dari rumah. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Hari ini yang nggak masuk siapa kira-kira? Widya. Yang tidak masuk siapa? Widya. Apa kabarnya Widya? Sakit apa dia, Nak? Udah beberapa hari? Jadi dia enggak ini? Ada surat dokter katanya. Oh. Widya sakit terus? Rian apa kabarnya? Alfa. Siapa lagi? Sylvia apa kabarnya? Alfa juga. Satu lagi? Jonathan. Ada? Jonathan, Bu. Di sini. Jonathan kemana? Izin. Ada lagi? 4 orang. Jadi hari ini 4 orang di antara kamu tidak masuk ya. Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Seperti biasa, hari ini Ibu akan, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kerapihan kamu terlebih dahulu. Baju bagi yang belum masuk silakan masukkan. Sorry, Ibu buka masker ya. Takutnya suara Ibu tidak terdengar jelas. Baju bukan dilipat, tapi dimasukkan. Ketua kelas, kamu harus kasih contoh yang baik. Yang baik, bajunya tidak dilipat tapi dimasukkan. Yang perempuan jilbab oke, rapi semua, rambut oke. Sampah, coba lihat di bawah kamu ada sampah atau tidak? Ada? Ada? Nah, masukkan bajunya. Yang rapi. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kita akan mempelajari materi upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Ya, ketimpangan sosial kamu sudah pelajarin apa itu ketimpangan sosial. Siapa yang masih ingat apakah itu ketimpangan sosial? Ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan yang terjadi di dalam Masyarakat. Terus apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial? Faktor apa saja? Demografis, terus pendidikan, kesehatan,
ekonomi, kultural, kultural. Oke, hari ini kita akan membahas tentang indikator yang baru mengenai ketimpangan sosial. Untuk itu kamu langsung perhatikan layar yang ada di depan. Ya, perhatikan layarnya. Kelihatan ya? Yang dari sini kelihatan nggak? Atau ibu harus bergeser? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial. Sebelum kita belajar ada quotes terlebih dahulu. Siapa yang bisa membaca? Nggak ada, ya udah ibu aja. Someday everything will make a perfect sense. So for now, laugh at the confusion. Smile through the tears and keep reminding yourself that everything happens for a reason. Artinya adalah suatu saat semua akan masuk akal. Jadi sekarang tertawalah terlebih dahulu di dalam kebingungan kamu, tersenyumlah di balik air mata kamu, dan tetap ingatkan diri kamu bahwa segalanya terjadi karena ada alasannya. Jadi misalnya kamu di sini hari ini ya pasti karena ada alasannya. Oke, hari ini kompetensi dasar yang harus kita pelajari adalah, nah, kamu lihat indikatornya. Indikator ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama, hal-hal yang harus kamu pelajari hari ini adalah mengidentifikasi upaya mengatasi ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah arus globalisasi. Dengan kata lain, kamu harus mengidentifikasi apa saja sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk yang indikator yang kedua, yaitu kamu harus mengkomunikasikan atau mempresentasikan boleh hasil identifikasi kamu, hasil kerja kamu tentang upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jadi ibu akan meminta kamu nanti untuk mengidentifikasi berbagai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kemudian ibu akan meminta kamu untuk mengkomunikasikan hasil identifikasi kamu. Nah, ini per kelompok, bukan individu. Ya, tenang aja. Tujuan pembelajarannya hari ini ibu seperti biasa sama kayak yang tadi, menggunakan model pembelajaran discovery learning, dan metode yang digunakan adalah diskusi. Nah, inilah diskusi, metode diskusi. Kamu harus berdiskusi bersama teman-teman kamu, mengidentifikasi upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, kamu bisa lihat di sini ada peta konsep. Peta konsep mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama, ada kebijakan, peningkatan kualitas, mobilitas geografis, menciptakan peluang kerja, dan yang terakhir menciptakan peluang kewirausahaan. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Oke? Untuk itu sekarang ibu minta kamu duduk berkelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya semalam. Silahkan kamu duduk secara per kelompok. Ayo gerak. Ingat kelompoknya. Keluarkan handphonenya masing-masing, karena kita butuh handphone saat belajar saat ini ya. Kamu langsung buka slide yang ini. Silahkan kamu klik artikel yang ada di bawah. Klik link yang ada di bawah. Klik linknya. Bisa diklik nggak linknya? Dan apa yang keluar kira-kira? Plastik bu. Plastik? Oh, BTS plastik. Emang kenapa BTS dengan plastik? Oplas. Emang BTS oplas semua? Jadi ada yang fansnya BTS di sini ya? Tunggu tanya, BTS itu siapa?
dong. Ini angin segar bagi para pecinta K-pop di kota Batam ya. Katanya BTS mau datang nih. Ya, yang ibu sepemahaman ibu di BTS itu kan dua band Korea yang lagi hits banget ya. Tapi kabar duka cuma kabarnya, kabar gembiranya BTS ini bakal datang ke Batam. Ya, itu berita keluar beberapa minggu lalu. Itu viral, bukan minggu lalu. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu kalau nggak salah itu. Itu viral banget sebatang kota ya. Oke, gini, BTS katanya mau datang nih ke Batam. Ya kan? Itu dari judul kan? Itu kan baru judul. Yang namanya judul kan menarik perhatian para pembaca. Nah, kira-kira nih apa sih hubungannya BTS mau ke Batam sama materi kita tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial? Untuk itu, untuk menemukan jawabannya, kamu harus membaca artikel tersebut sampai habis. Kamu harus menemukan makna apa kaitannya antara BTS mau datang, berita yang ada di artikel, dengan materi kita yaitu upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, jawaban kamu diskusikan berkelompok ya. Jawaban kamu bagikan, kamu tuliskan ke dalam sebuah lembar jawaban. Ibu bagi ya. Dah, kamu buka LKPD-nya, kamu buka langkah-langkah petunjuk belajar. Dari handphone ada juga, kalau yang nggak kelihatan di depan dari handphone ada juga ya. Nah, di sini perhatikan dulu langkah-langkah petunjuk belajarnya. Kamu baca dulu instruksinya apa. Instruksi yang pertama, kamu harus memperhatikan artikel yang ditampilkan. Instruksi yang kedua, ada pertanyaan nih mengenai apa artikel tersebut. Yang ketiga, nah baru tadi pertanyaan tadi, apa kaitannya dengan materi kita. Yang keempat, tuliskan hasil identifikasinya ke dalam lembaran yang sudah disediakan. Nah ini dia kalau lembarannya, kamu bisa buka halaman selanjutnya. Dah? Nah silakan kamu diskusikan dengan teman kamu, tulis hasil kerja kelompok kamu di dalam lembar jawaban tersebut. Pertanyaannya hanya dua kan tadi, nomor 2 dan nomor 3 dari petunjuk belajar. Silahkan berdiskusi. Diskusi nah, jangan sendiri-sendiri. Sudah kelompok 1 mana sudah? Kelompok 2
Ayo siap-siap presentasi sebentar lagi. Kelompok 3 sih yang Ibu Ra. Aduh, deg-degan gitu. Belajar dong, belajar ngomong. Sudah? Sudah semua? Semangat guys. Senyum. Udah siap? Udah. Siapa yang presentasi? Udah siap? Bismillah. Siapa yang presentasi? Bang, ini kancing bajumu kemana, Nak? Udah selesai belum kelompok 1? Coba lihat mana? Siapa presentasi? Udah, kelompok 1. Perhatikan. Kelompok 1 sudah? Semangat kelompok 1. Kelompok 2. Siap presentasi? Siap, silakan. Ayo maju kelompok 2. Nah, kamu dari kelompok berapa? Terus nama kelompoknya siapa? Jangan lupa di LKPD-nya kamu tulis nama-nama kelompoknya ya, nanti Ibu kumpulkan. Selamat sore semua. Sore. Saya dari kelompok 2 yang anggotanya ada 3. Mita Donika, Sri Sari dan Sylvia Denny. Suaranya kencang dan Sylvia Denny. Buka aja maskernya, karena lagi ngomong. Saya akan mengidentifikasikan salah satu upaya-upaya dalam mengatasi ketimpangan sosial. Salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kurangnya lapangan pekerjaan dapat menimbulkan dampak ketimpangan sosial. Apalagi jika di salah satu negara media memiliki jumlah penduduk yang banyak, pasti jumlah pengangguran juga akan meningkat. Coba suaranya lebih kencang, Nak. Karena itu kita harus menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara memanfaatkan lingkungan sekitar. Dalam hal ini bukan hanya pemerintah saja yang bekerja, tapi masyarakat juga harus ikut serta. Sekian, terima kasih. Selamat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Khairul Indra, Latifah Nasana, dan Revani. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Adanya kebijakan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, peningkatan kualitas penduduk. Ada memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikannya. Buka aja maskernya, nggak apa-apa. Kan lagi presentasi. Biar nampak dan Yang mendengar. kedua, memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta fasilitas kesehatan. Biasanya fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil itu masih kurang ya. Yang ketiga, ada mobilitas geografis. Mencegah terjadinya kepadatan penduduk pada satu daerah yang dapat mempengaruhi timbulnya kesenjangan sosial. Misalnya daerahnya padat atau lain gitu. Yang keempat, menciptakan peluang kerja. Diperlukan suatu upaya untuk menciptakan peluang kerja, salah satunya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Jadi kita harus lihat sumber daya sekitar baru kita manfaatkan. Baik, itu saya dari nomor 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Ayo maju. Jangan lupa nama kelompoknya. Yang nggak hadir juga ditulis ya? Yang nggak ada tulis juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan
ini bisa ditentukan program padan karya dan UMKM sehingga tinggal menambah untuk disupport oleh pemerintah kita. Nah, itu tahu kalian udah lama nggak presentasi, makanya ibu suruh kalian presentasi. Bentar lagi kalian kuliah kerjanya presentasi aja nanti. Udah lanjut, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 ingin menjelaskan upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, kebijakan pemerintah, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, bantuan sosial dan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kualitas penduduk, pertama memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mobilitas geografis, bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk pada suatu daerah. Sebagai contoh yaitu transmigrasi. Yang keempat, menciptakan peluang kerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya untuk menciptakan peluang kerja, salah satunya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok 4. Oke, lanjut terakhir berarti kelompok 5, kelompok pamungkas. Ibu harap kelompok 5 bisa menampilkan yang terbaik. Ya. Dan juga setelah ini kamu harus bisa menyimpulkan apa kira-kira intisari dari pembelajaran kita. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama-namanya adalah pertama Randy Chandra Saputra, kedua Fadli Munanda, 3 Eman Triwijaya, dan 4 Jonathan. Upaya-upaya mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri berbagai perubahan sosial telah terjadi di masyarakat, terutama saat ini, saat dimana arus globalisasi sedang. Coba Bang, kalau presentasi jangan begini dong, Beb. Gini. Nah. Karena gue ganteng gitu. Ya kamu kayaknya ganteng, harus Tidak dapat dipungkiri berbagai perubahan sosial telah terjadi di masyarakat, terutama saat ini, saat dimana arus globalisasi sedang gencar masuk ke Indonesia, yaitu 1. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya yang pro terhadap rakyat marginal. 2. Peningkatan kualitas penduduk seperti perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan terhadap berbagai komunitas kecil. 3. Mobilitas geografi. 4. Menciptakan peluang kerja. 5. Menciptakan peluang kewirausahaan secara massal. 6. Menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang 7. Pemberantasan pengurangan gizi dan stunting terhadap anak-anak. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, Deh, Ibu kan sudah membagikan link di grup Teams kita ya. Di Teams kita kan Ibu sudah bagikan. Coba silakan kamu buka Teams-nya masing-masing. Buka Teams-nya masing-masing. Lihat assignment-nya. Ada yang nggak ada paket? Tethering. Dong, guys. Nah, di situ ada latihan. Soal latihan. Silakan kamu kerjakan soal latihan tersebut. Dari soal latihan tersebut, dari hasil presentasinya nanti baru kita bisa mengambil kesimpulan pembelajaran hari ini. Jangan soalnya. Jangan lupa tulis nama dan kelas.
Udah, Nah, Bu. kali kiri berapa nilainya? 80. Memuaskan atau tidak kira-kira? Memuaskan. 80. Di sini 80. Sadangnya Pak. 160. Kamu? Kapan? Kamu? 60. Kamu? Belum lihat hasil. 20. Kamu kenapa? Langsung dikeluarin. Aku udah ini. Ayo toh. 20. Kamu jangan asal dong jawabnya, nah. 15. Oke, dari hasil diskusi kita kali ini, dari hasil presentasi teman-teman, kamu perhatikan semuanya ke sini. Tidak ada yang pakai handphone lagi, perhatikan semuanya ke sini. Handphone disimpan. Handphone simpan semuanya ke sini. Dari hasil diskusi bersama teman-teman kamu, dari hasil presentasi teman-teman kamu, dapat kita ambil inti dari materi kita hari ini, yaitu upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ada apa saja? Yang pertama kira-kira kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini banyak loh bentuknya. Berikan salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 itu masalah sosial, nah, bukan ketimpangan namanya. Yang tadi di artikel melakukan pembangunan. Nah, tadi kan contohnya ada di artikel, itu salah satu kebijakan pemerintah. Ya, upaya yang kedua apa? Meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan cara apa kualitas pendidikan ditingkatkan? Udah bangun. Adanya bangunan sekolah ya. Baru fasilitas sekolah yang memadai. Apalagi Guru-guru yang sudah berpengalaman. guru-guru yang sudah berpengalaman. Oke, lanjut yang upaya yang ketiga. Apa yang bisa dilakukan upaya yang ketiga? Apa? Pemerataan penduduk. Dengan cara apa kira-kira? Melakukan perpindahan penduduk dari kota ke desa, dari daerah yang padat penduduk yang sedikit. Upaya apa lagi yang bisa dilakukan? Bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial dari pemerintah. Ada nggak buktinya di lapangan bantuan sosial dari pemerintah? Ada. Ada yang dapat? Dapat. Ayo upayanya apa lagi kira-kira? Menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting. Lapangan pekerjaan itulah yang bisa membuat kita untuk menghasilkan uang supaya bisa menjadi lebih mandiri. Kalau hanya bantuan sosial, kamu dikasih 600.000 ya, berapa sih? Bantuan sosial 600.000 misalnya, kamu dikasih habis itu habis kan? Itu hanya menangani sementara. Yang menangani, yang betul-betul menangani itu memberikan lapangan pekerjaan. Setelah memberikan lapangan pekerjaan apa lagi? Yang keenam, apa nak? Apa? Pemberantasan kekurangan gizi. Boleh dengan cara apa? Imunisasi. Imunisasi yang diadakan di posyandu. Lanjut yang ketujuh apa lagi? Yang tadi disampaikan sama teman kamu. Artikel yang kedua tentang apa kira-kira? Apa? Ekspor barang. Itu berarti mengatasi ketimpangan dari segi apa? Ekonomi. Ekonomi. Selain itu yang terakhir ada menciptakan peluang kewirausahaan. Ya, kewirausahaan itu sangat penting. Kenapa? Agar masyarakat kita bisa mandiri, tidak bergantung sama negara-negara luar lagi. Ya, Bu. Negara luar itu banyak sekali mengimpor barangnya ke kita dan kita ini konsumtif. Jadi pemerintah harus menggalakkan usaha UMKM atau meningkatkan kewirausahaan kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, yakin tidak ada. Sudah pulang ya. Yakin tidak ada ya. Baik, silakan tutup. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan.
Dari Bapak siapin doa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan dari Allah.